Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoka Kusnandar. Hari ini kita akan membahas tentang aktivitas 1.4 kelas 7 bab 1. Ada satu pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah sifat keteladanan yang dimiliki oleh para pendiri bangsa. Dan di buku tersebut, di aktivitas 1.4 itu ada 5 pendiri bangsa yang harus kita uraikan sifat keteladanannya. Begitu. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, kemudian yang ketiga adalah Muhammad Yamin, yang keempat adalah Profesor Supomo, dan yang terakhir adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Oke, yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu, beliau lahir di Surabaya. Beliau disebut Sang Fajar karena lahir memang pada satu Fajar waktu itu. Ada satu sifat keteladanan yang menurut saya itu patut diteladani dari sekian banyak sifat itu, adalah sifat ketegasan beliau terhadap siapapun. Jadi, saya ceritakan. Jadi satu ketika pada tanggal 24 April tahun 1961, beliau memenuhi undangan dari John F. Kennedy, Presiden Amerika waktu itu. Beliau sekitar jam 10 pagi itu nyampe Amerika di Bandara St. Andrew. Kemudian diterima langsung oleh Presiden Amerika Serikat. Diterimanya dijemput di bandara, langsung diterima dengan upacara penghormatan begitu ya kepada tamu negara, lalu kemudian dibawa ke Gedung Putih. Kemudian di Gedung Putih beliau berbicara banyak dan sebagainya. Salah satunya yang menurut saya menjadi sebuah catatan, yaitu ketika John F. Kennedy bertanya, "Mengapa Anda menginginkan Irian Barat?" Insinyur Soekarno menjawab bahwa itu adalah bagian dari negara kami. Irian Barat harus segera dilepaskan. Tapi kan Irian Barat itu berbeda rasnya dengan Anda, dengan ras Indonesia kebanyakan. Jawab John F. Kennedy bertanya kembali. Kemudian Insinyur Soekarno menjawab dengan sebuah analogi. Analoginya sederhana, dengan sebuah pertanyaan kepada John F. Kennedy. Apakah di Amerika seluruh rasnya kulit putih? John F. Kennedy terdiam. Sebuah bangsa bukan hanya berbicara tentang ras atau warna kulit. Orang Papua rasnya berbeda dengan kita, tapi mereka adalah tetap menjadi bagian dari Indonesia. Seperti halnya orang kulit hitam tetap menjadi bagian dari Amerika. Kita lihat negara bagian Hawaii yang Anda miliki, itu adalah bagian dari Amerika. Tapi Hawaii kita tahu rasnya berbeda dengan Anda, dengan orang Amerika kebanyakan. Nah, hal yang seperti itu menurut saya adalah sifat ketegasan beliau. Bertemu dengan John F. Kennedy, beliau berbeda silang pendapat, memiliki sebuah keyakinan bahwa kita harus menegakkan kedaulatan dimanapun berada. Padahal Amerika itu adalah penguasa Asia Pasifik di bidang ekonomi waktu itu. Nah, menurut saya adalah sifat keteladanan yang harus dimiliki oleh kita. Yang diambil dari Insinyur Soekarno adalah tentang keteguhan dan ketegasan beliau ketika bertemu dengan siapapun, ketika itu berbicara tentang kedaulatan. Oke, next. Kita pindah ke pendiri bangsa yang lain, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta banyak sifat keteladanannya, tapi ada yang menurut saya momen yang menurut saya itu menunjukkan sifat beliau, yaitu suatu ketika beliau itu diminta, ada undangan begitu ya, diminta untuk hadir. Undangannya didapuk untuk meresmikan, yaitu meresmikan KNIP di daerah Sumatera Barat.
beliau balik ke kampung halamannya di Bukit Tinggi, karena memang di Bukit Tinggi ada acaranya seperti itu. Datanglah beliau Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden itu sangat dijamu sedemikian rupa, disambut seperti tamu agung, disambut seperti seorang raja. Bahkan ada sebuah rumah yang di dalamnya itu adalah makanan semuanya, ada ayam, ada ikan, dan itu dikhususkan untuk rombongan dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu kemudian rencananya Dr. Andes Muhammad Hatta itu akan 6 hari di Bukit Tinggi. Namun karena ada Biju Patnaik namanya, Biju Patnaik itu adalah pengusaha dari India, pengusaha penerbangan India. Beliau datang lalu kemudian berbicara bahwa agar Dr. Andes Muhammad Hatta secepatnya untuk bertemu dengan PM India waktu itu, namanya Pandit Jawaharlal Nehru. Begitu, karena itu memang permintaan dari Bapak Insinyur Soekarno bahwa supaya Dr. Andes Muhammad Hatta itu bertemu dengan PM India. Nah, terlepas dari semua itu, sebelum berangkat ke sana ada sebuah percakapan dengan Hasim Ning. Hasim Ning itu kalau dulu disebut sebagai Raja Mobil Indonesia, begitu. Jadi Hasim Ning itu sebenarnya adalah ponakan dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Ada sebuah percakapan unik, yaitu Muhammad Hatta berbicara, mereka itu mengkondisikan kita sebagai seorang raja. Aku bukan seorang raja dari sebuah kerajaan. Lalu kemudian Hasim Ning menjawab, maksudnya apa, Om? Mereka menyanyikan lagu himne untukku. Ya, itu untuk sebuah penghormatan kali, Om. Kamu tahu, himne itu adalah sebuah lagu yang ditujukan untuk para dewa-dewi, untuk para dewa. Kalau liriknya, Om? Hasim Ning bertanya kembali. Liriknya pun sama, teksnya pun sama. Menurutku itu adalah puja dan puji untukku, sementara aku bukan dewa. Nah, menurut saya dari percakapan tersebut, itu adalah contoh dari Dr. Andes Muhammad Hatta memiliki sebuah sifat keteladanan yang harus kita miliki, yaitu apa? Sebuah sikap keteladanan rendah hati. Hal yang mungkin agak sulit kita menemukan seorang pejabat yang levelnya orang nomor 2 di Indonesia, beliau tetap rendah hati dan tidak mau dikondisikan sebagai seorang raja ketika beliau hadir ke daerah-daerah tertentu. Nah, menurut saya adalah sifat keteladanan adalah rendah hati itu. Oke, next. Kita yang ketiga, yaitu Dr. Andes Muhammad Yamin. Tentang Muhammad Yamin, mohon maaf, saya referensinya agak sedikit, jadi mungkin ceritanya pun agak sedikit. Yaitu Dr. Andes Muhammad Yamin itu berbicara, waktu itu beliau adalah anggota Fraksi Nasional. Fraksi Nasional itu adalah sebuah fraksi yang ada di Dewan Rakyat. Namanya Volkskrant. Jadi ada Dewan Rakyat, ada sebuah fraksi namanya Fraksi Nasional. Fraksi Nasional itu adalah fraksi terbesar di Dewan Rakyat, dan Muhammad Yamin menjadi anggotanya. Itu waktu itu dipimpin oleh Husni Tamrin, mungkin Anda sudah tahu. Nah, Muhammad Yamin itu berbicara dalam sebuah sidang begitu ya, atau dalam sebuah acara di Fraksi Nasional. Lalu kemudian berbicara bahwa kita jangan hanya fokus berbicara tentang kegiatan Volkskrant aja, atau Fraksi Nasional aja, atau Dewan Rakyat aja. Tapi mari kita membuat sebuah program. Programnya itu adalah berbicara tentang kepentingan orang-orang yang ada di luar Pulau Jawa. Begitu. Itu menurut saya adalah sebuah sifat keteladanan yang beliau berpikir tentang sikap nasionalisme negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun waktu itu negara Republik Indonesia belum ada. Begitu. Tapi berpikir bahwa yang namanya Indonesia bukan hanya berbicara tentang Pulau Jawa, tapi juga di luar Jawa. Ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Papua. Seperti itu. Jadi sifatnya menurut saya adalah dari sifat mengutamakan persatuannya itu. Oke, next kita pindah ke Dr. Andes Supomo. Profesor Supomo. Hal yang mungkin yang terlihat menurut saya adalah dari prestasinya beliau ini.
Prestasinya apa? Beliau itu S2 dan S3-nya di University of Leiden di Belanda. Universitas Leiden Belanda. Apa yang menjadi sebuah prestasinya? Prestasinya adalah S2 dan S3-nya itu lulus berbarengan. I repeat. S2, S3-nya, saya ulang, S2 dan S3-nya berbarengan dalam satu waktu. Menurut saya itu adalah sebuah prestasi yang besar. Prestasi yang mungkin jarang dimiliki oleh banyak orang ya, seperti itu. Apa prestasi? Selain itu, prestasinya beliau itu adalah peraih penghargaan hadiah Gajah Mada. Dan itu adalah Profesor Supomo adalah orang pertama yang mendapatkan itu. Apa yang menjadi sifat keteladanan yang kita ambil? Yaitu sifat keteladanan beliau tentang ketekunan dan kecerdasan dalam belajar, sehingga beliau mendapatkan itu. Itu tentang Profesor Supomo. Kita next pada yang terakhir, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau adalah yang juga anggota dari BPUPKI dan juga PPKI. Beliau juga yang menginisiasi, memaknai persatuan Indonesia dengan menginisiasi berbarengan rapat bareng di rapat terbatas untuk menentukan di sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa menjadi sifat beliau? Ada satu cerita yang dikemukakan oleh beliau dalam biografinya. Beliau Kiai Haji, Pak Kiai itu diundang oleh perwira militer Jepang waktu itu. Perwira militer Jepang itu mengundang, lalu kemudian ya semacam dinner lah gitu. Jadi pas waktu itu perwira militer itu bertanya, apakah Anda menyukai makanan barat? Lalu kemudian sang kiai menjawab, saya suka semua makanan barat, kecuali asal jangan makan babi. Dengan keheranan, perwira militer Jepang itu bertanya, kenapa Anda tidak makan babi? Lalu kemudian sang kiai menjawab bahwa agama saya melarangnya untuk memakannya. Nah, akhirnya perwira Jepang itu bercerita, dulu ada Manchukudo. Manchukudo itu Manchuria. Jadi dia ada seorang dari bangsa Manchuria. Jadi disebut sebagai Manchukudo. Nah, seorang Manchurian katanya yang aku kenal, dia dulu nggak makan babi. Tapi setelah insaf, itu di underline-nya itu setelah insaf. Karena perwira militernya mengatakan memakai setelah insaf. Kata-katanya insaf gitu. Tapi setelah insaf, akhirnya dia makan babi. Itu sontak para hadirin yang bareng serombongan dengan Kiai Hasyim tersebut langsung sontak menjawab astagfirullah, istighfar semuanya, seperti itu. Dan akhirnya cerita itu selalu diceritakan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim ketika beliau sedang, bukan selalu sih maksudnya, kadang ketika beliau sedang ngobrol dengan beberapa temannya gitu. Jadi apalagi ketika mendengar kata insaf, itu beliau hampir semua temannya tertawa karena bercerita tentang hal itu. Nah, apa sifat keteladanan yang kita bisa ambil dari Pak Kiai ini, dari Wahid Hasyim ini? Apa? Yaitu beliau tetap memegang teguh prinsip, begitu ya, memegang teguh prinsip tentang keyakinan agamanya. Terlepas dari agama apapun, tapi beliau berbicara bahwa agama saya melarangnya, dan itu berbicara kepada seorang perwira militer Jepang yang dimana waktu itu Jepang sedang menjajahnya, menjajah bangsa Indonesia. Begitu. Sepertinya kita sudah selesai apabila kita ringkas. Sifat keteladanan yang pertama dari Insinyur Soekarno adalah tentang ketegasan beliau dengan siapapun. Dr. Andes Muhammad Hatta dengan sifat rendah hatinya, Muhammad Yamin dengan sifat mengutamakan persatuannya. Lalu kemudian yang keempat, Profesor Supomo, yaitu tentang ketekunan dalam belajarnya. Dan yang terakhir Pak Kiai dengan keteguhan prinsipnya. Terima kasih atas
Anda memperhatikan sampai akhir ini. Semoga ini bermanfaat dan kita sudah selesai tugasnya. Dan silahkan Anda tulis, mungkin Anda catat untuk dijadikan sebagai jawaban atau referensi jawaban untuk tugas ini. Terima kasih, semoga kita bahagia selalu dan selalu jangan lupa bahagia.